Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum uluhu fadilatus sholatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan fadilah membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca sholawat, apa fadilahnya, apa keutamaannya, kenapa kita senantiasa diperintahkannya? Yang jelas dalam firman-Nya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan bersalamlah. Nah, kenapa Allah bersolawat? Itu yang menjadi suatu yang apa menariknya? Kenapa Allah bersolawat? Lalu apa bedanya solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya kita kepada Nabi? Nah, tentunya semuanya ini memiliki makna yang berbeda. Solawatnya kita dengan solawatnya malaikat, dengan solawatnya Allah itu berbeda. Kalau solawatnya Allah kepada Rasul, kepada Nabi, itu adalah sifatnya atau maknanya adalah rahmat dan ridho. Jadi innallaha, Allah bersalawat kepada Nabi, itu berarti Allah senantiasa menurunkan rahmatnya dan senantiasa ridho atas apapun itu. Begitu agung, begitu mulianya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah pun bersalawat, senantiasa menurunkan rahmat dan salamnya kepadanya. Itu Allah. Jadi sebenarnya bukan pada diri Muhammad sebagai seorang individu, tapi memang Allah telah menciptakan sejak Nabi Adam yang disebut dengan Nur Muhammad, lalu kemudian mewujud kepada wujud Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita kenal dengan Nabi Muhammad. Itu nanti dalam bahasa akidah itu ada sebutan istilah Nur Muhammad yang diciptakan semenjak manusia itu ada, atau semenjak Lauhul Mahfuz. Jadi bukan kalau Rasulullah adanya kan di abad ke-8 tahun 670-an kira-kira begitu ya, Rasulullah ada secara fisik. Tapi Nur Muhammad itu diciptakan semenjak dunia ini ada di Lauhul Mahfuz. Nah, itu makna dari salawatnya Allah pada Nabi. Nah, sementara salawatnya malaikat kepada Rasulullah, kepada Nabi, artinya adalah istighfar dan doa, meminta ampun dan doa. Jadi istighfar, memohonkan ampun. Meskipun sebenarnya secara fisik Rasulullah sudah tidak perlu didoakan, dimintakan ampun, karena Rasul maksum, makhluk yang tidak pernah, yang tidak ada keinginan atau berbuat dosa, maksum. Tapi malaikat yang namanya salawatnya malaikat kepada Nabi, itulah artinya doa dan istighfar. Itu bedanya salawatnya Nabi dengan salawatnya Allah. Sementara salawatnya kita kepada Rasulullah maknanya adalah ta'zim, penghormatan, pengagungan, di samping juga di dalamnya adalah doa, permohonan. Itu salawat. Jadi di Quran sudah disebutkan innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kelompok pertama potongan ayat tadi menghabarkan Allah dan malaikat senantiasa bersalawat. Wong Allah dan malaikat saja bersalawat, maka kemudian kita sebagai makhluk yang anggap rendah, kan gitu ya, itu kemudian diperintahkan juga untuk
sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah sifatnya. Maka kemudian untuk memotivasi agar kita sebagai umatnya senantiasa bersolawat. Karena kalau kita misalkan ya berdoa, karena solawat itu sekali lagi, solawat, solat itu artinya sama, doa. Bisa doa, rahmat. Kalau Allah dari rahmat, ridho. Tapi kalau kita dari solat adalah doa. Artinya sama. Karena kita membaca solawat, mendoakan Rasulullah SAW, dan kita tahu Rasul adalah maksum, Rasul adalah makhluk yang tiada dosa, tanpa dosa, maka doa kita kepada Allah, doa kita kepada Allah atas Rasulullah, untuk Rasulullah, itu pada hakikatnya adalah doa untuk kita. Kita mendoakan, bersalawat pada Rasulullah, pada hakikatnya mendoakan diri kita. Kan gitu ya. Kita baca, dan uniknya salawat itu, uniknya membaca salawat itu adalah, satu sisi ini bedanya dengan Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa ketika mengagungkan Nabi Isa itu kelewatan, lalu menjadi dianggap Tuhan. Kelewatan. Karena Nabi Isa memiliki mukjizat, bisa menghidupkan yang mati, bisa mengumpulkan yang hancur, yang sudah fana dikumpulkan lalu kemudian bisa hidup lagi. Maka kemudian umatnya sangat mencintainya, lalu mengagungkan. Karena mengagungkannya berlebihan, lalu jadilah dianggap dia Tuhan. Tapi kita sebagai umat Rasulullah mengagungkan Rasulullah, tapi tidak akan pernah menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Itu uniknya. Kenapa? Karena kita sendiri mengagungkan Rasulullah, tapi minta pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kan gitu kan? Jadi kita mengagungkan Rasulullah, kadang sampai saking senangnya, ada yang juga jogetan kan, karena saking senangnya. Tapi tidak sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Kenapa? Karena kita tetap menjadikan Allahumma sholli, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, tapi tetap minta kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kemudian tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya, cinta umatnya, lalu kemudian menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Karena doanya selalu diawali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kerennya. Maka kemudian Rasulullah dalam beberapa hadisnya memotivasi umatnya agar senantiasa membaca sholawat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kataba lahu asyra hasanat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Jadi satu timbal balik. Itu yang menunjukkan tadi, kita membaca sholawat pada Rasulullah, tapi kemudian melimpah kepada kita. Kita membaca 1 dapat kembalian 10. Kan keren. Itu Rasul memotivasi agar kita umatnya senantiasa membaca sholawat. Waqil, dan Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bisa bersolawat kepadamu, bagaimana cara solawat kepada engkau. Faqala qulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minimal, paling pendek, paling singkat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu artinya Allahumma ya Allah sholli
curahkanlah rahmat, curahkanlah ridhamu ala sayyidina Muhammad atau ala Muhammad kepada Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lengkap, abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, hambamu dan juga kepada keluargamu, istrimu, istri-istri engkau, wa dzurriyyatihi dan keturunannya, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau membaca salawat, engkau menurunkan rahmatnya kepada Nabi Ibrahim, wa ahli Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa barik ala Muhammad dan berkailah, curahkanlah berkahmu ala Muhammad kepada Muhammad, wa azwajihi dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi dan keturunannya, kama barakta ala Ibrahim, sebagai engkau menurunkan berkah kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim, innaka hamidum majid, sungguh engkau betul-betul hamid, adalah zat yang layak dipuji, zat yang pantas dipuji, majid lagi agung. Nah ini sholawat. Itu kalau mau baca sholawat yang lengkap, yang disebut dengan sholawat Ibrahimi. Kita sering baca sholawat Ibrahimi setelah tahiyat akhir, kan itu ya. Kita baca terus setiap hari. Insya Allah dengan baca sholawat setiap hari, makin banyak makin baik. Itu bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan, qala Rasulullah, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Seutama-utamanya manusia yang nanti akan mendapat syafaatku di yaumil qiyamah, aulan nas bi yaumal qiyamah. Jadi sekali lagi, seutama-utamanya manusia yang akan mendapat syafaatku di yaumil qiyamah, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat, apapun sholawatnya itu, ya, membaca sholawat berbanyak-banyak ria itu akan menjadi wasilah. Ini kan kata Rasulnya, akan menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bersalawat aja. Kadang ada banyak orang yang sholat ya 5 waktu pulang bolong, tapi sholatnya rajin karena berharap, karena cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Nabiullah, maka dengan itu berharap dapat syafaatnya, terutama syafaat uzma. Nah syafaat uzma itu nanti begini, di akhirat itu Rasul kan yang akan pertama kali dipersilahkan oleh Allah untuk menengok ke belakang. Karena itu adalah doanya Rasulullah ketika menjelang ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia. Rasul kan menyebut ummati karena saking sayangnya beliau kepada umatnya, sampai yang disebut ketika beliau akan wafat, yang disebut adalah umatnya. Karena bayangkan umatnya ini banyak, umatnya ini beraneka ragam, umatnya punya potensi untuk berantem, konflik. Tapi Rasul senantiasa membacakan doanya kepada kita semua dengan menyebut itu, sehingga kemudian Allah memberikan satu keistimewaan, nanti di yaumil qiyamah akan diberi namanya syafaatul uzma. Jadi Rasul akan menengok ke belakang, akan dilihat siapa yang akan diberikan syafaat. Jadi syafaat itu syafaat yang paling besar adalah Rasulullah, yang bisa ngangkut banyak orang. Nengok ke belakang, siapa umatku yang akan diberikan syafaat. Maka tentunya yang paling berbeda adalah umatnya yang senantiasa banyak membaca sholawat,
Itu yang pertama kali dapat prioritas. Mana sini ikut masuk dulu. Jadi sebelum Rasulullah masuk surga sudah manggil umatnya untuk masuk surga. Nah, yang kedua yang juga diberikan syafaat, diberikan kehormatan untuk memberikan syafaat adalah ulama kepada muridnya. Ya, nanti sebelum masuk itu akan dicegah dulu ulama itu. Dicegah dulu. Lalu kemudian akan menengok siapa teman kamu yang akan kamu bawa. Itu bagian dari syafaat alim ulama. Nah, yang ketiga yang bisa diberikan syafaat adalah teman setia. Syafaat. Jadi teman itu akan bisa memberikan syafaat yang nanti di akhirat dia akan memberikan kesaksian. Oh, Juki itu orang baik. Oh, itu Juki akan saya ajak karena dia sahabatku yang senantiasa mengingatkanku ketika berada dalam mau tersesat, diingatkan. Itu teman akan memberikan syafaat, meskipun syafaatnya teman, syafaatnya kiai ulama itu berbeda dengan syafaatnya Rasulullah. Maka jadilah kita menjadi teman yang nanti akan saling mensyafaati, ya, saling tolong menolong, mengingatkan dalam kebaikan, sehingga kita nanti akan saling mengingatkan. Itu keren itu. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya itulah hebatnya sholawat, sampai kemudian Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada umatnya yang senantiasa membaca sholawat kepadanya. Wa ruya anna Umar radhiyallahu anhu sami'a ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu menangis, dan dia berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku hai Rasulullah, laqad balagha min fadilatika 'inda rabbika an ja'ala ta'atika ta'atu. Telah sampai karena fadilahmu, karena keutamaan engkau ya Rasulullah di sisi Tuhanmu, yang telah menjadikan ketaatanku kepadamu menjadi ketaatanku kepadanya. Ya. Karena fadilahnya, keutamaan Rasulullah, kita mentaati Rasulullah itu dianggap sama dengan taat kepada Allah. Kan itu ya? Faqala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka ia pada hakikatnya taat kepada Allah. Kenapa demikian? Kadang kita sebagai orang awam itu kan ketika meyakini Allah itu kan setengah hati. Yakin Allah ada setengah hati. Kenapa? Kita itu orang awam yang masih pandangannya pandangan abstrak. Nah, tapi kemudian kita yakin saja kepada Rasulullah, karena Rasulullah sebagai utusan Allah, lalu beliau adalah yang mengajarkan, mensiarkan, memperkenalkan agama Islam kepada kita. Lalu kita yakin itu, kita taati itu, kita taati perintahnya, kita jalankan perintahnya, maka pada hakikatnya kita menjalankan, yakin dengan adanya Rasulullah, kita jalankan perintah Rasulullah, maka pada hakikatnya kita taat kepada Allah. Itu firman-Nya. Nah, Rasul mengajarkan apa, itu yang perlu digali. Allah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya, melalui kitab Al-Quran. Tapi karena kita memiliki keterbatasan pengetahuan, jangan-jangan salah dalam memahami kitab Al-Quran, maka pahamilah apa yang disampaikan Rasulullah. Itu jauh lebih clear, jelas daripada kita langsung melihat Al-Quran. Sulit karena kita memang tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, tidak memiliki pemahaman tentang
tafsir dan seterusnya, maka kemudian udah kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, sama dengan mengikuti atau menunjukkan ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Orang sayang mencintai Rasul, pada hakikatnya dia mencintai Allah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak ibuku ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika, telah balagha, engkau telah menyampaikan keutamaan indahu an uhbiraka, aku mengabarkan kepada engkau bil afi angka, tentang ampunanmu, qabla ayyuhbiruka bidzambi, sebelum engkau mengabarkan dengan dosa. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, afallahu anka lima adzinat lahum. Ya, Allah telah memberikan ampunan jika engkau memberikan izin kepada mereka. Jadi kita itu sebagai umat Rasulullah itu pada hakikatnya sepanjang hidup kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, karena memang Rasulullah menginginkannya, begitu cintanya. Jadi Rasul sebagai jaminan atas kita semua. Itu yang kemudian konsep dosa tebusan yang dipahami secara berbeda oleh agama Kristen, yang disebut dengan dosa tebusan. Nabi Isa itu dianggap sebagai penebus dosa. Itulah yang kemudian disebut sebagai sebagai Tuhan, karena Nabi Isa dianggap sebagai nabi yang menjamin umatnya. Karena umatnya manusia berbeda, lalu dijadikan Tuhan. Dalam agama Islam juga begitu. Sebenarnya ada hal yang sama, ada kemiripan. Rasul menjadi jaminan bahwasanya Nabi Muhammad akan, ketika beliau memberikan atau berdoa agar umatnya diampuni, maka Allah akan mengampuninya. Maka kemudian kalau kita tidak bersolawat, bahkan ketika suatu kali disebut nama Rasulullah lalu kita tidak bersolawat kepadanya, maka dalam sebuah hadis itu disebutkan termasuk orang yang pelit. Ketika nama Rasulullah disebut lalu kita tidak bersolawat, itu kita dianggap sebagai orang yang pelit. Kenapa? Ya begitu besar kan ini. Kita bisa melihat begitu besar Rasul menjaminkan dirinya di hadapan Allah, ya, agar umat-umatnya diampuni sebelum dosa itu menempel pada diri kita. Tapi Rasul sudah mintakan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya itu. Lalu kenapa kalau nama Rasulullah disebut kita tidak bersolawat? Kan gitu. Itu yang kemudian kita dianggap tidak tahu diri karena kita pelit. Maka ketika misalkan disebut nama Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan untuk bersalawat. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi. Itu bersalawat. Jadi ini adalah satu hadis yang menginformasikan kita, dan kita harus berbahagia. Maka perintahnya di hadis yang lain, sallu alayya fa innaha zakatun lakum wa sallallahu alwasilah fa innaha darajatan fi alal jannah. Bersalatlah kalian kepadaku, karena dengan salawat itu adalah zakatun lakum, bisa menjadi pensuci, pembersih. Jadi salawat bisa menjadi pembersih. Nah asiknya itu
guru-guru kita mengajarkan kalau sholawat pakai lagu biasa itu membosankan, lalu kemudian kita ciptakan berbagai nada-nada biar kita tidak bosan ketika membaca sholawat. Kan banyak lagu-lagu yang dikreasi oleh anak-anak atau generasi milenial dengan berbagai macam gayanya kan, dengan berbagai macam nada yang muncul agar apa? Agar kita makin cinta bersolawat sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil tiduran bersolawat atau dengerin solawat. Itu dalam rangka itu. Jadi fa innaha zakatun lakum, karena solawat itu bisa menjadi pensuci bagi kalian. Tentunya pensucian pembersihan itu adalah dari dosa ya. Dari apalagi kalau bukan dosa kan gitu. Wasallallahu alwasilah, dan mintalah kalian kepada Allah wasilah, fa innaha darajatun fil a'lal jannah, karena wasilah itu akan menjadi derajat tertinggi di surga yang terbaik. Itu beberapa fadilah, beberapa keutamaan sholawat. Yang lainnya, man shalla ala Rasulullah sallallahu alaihi wa malaikatihi biha sab'ina salatan. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya sebanyak 70 sholawat. 70 sholawat. Jadi kita membaca satu sholawat kepada Rasulullah, maka Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang membaca sholawat itu sebanyak 70 sholawat. Nah, tentunya sekali lagi beda sholawatnya Allah dan malaikat kepada kita. Nah, ketika kita membaca sholat, maka dari situ adalah rahmat dan ampunan Allah kepada kita. Malaikat bersolawat kepada kita, itu berarti adalah doa sepanjang nafas. Malaikat memintakan ampun kepada Allah tentang akan dosa-dosa kita. Jadi karena sholawat itu bisa menjadi wasilah bagi para malaikat untuk senantiasa mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu asiknya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Malaikat saja tidak bosan-bosannya untuk mendoakan kita karena sholawat kita. Disebutkan kembali satu sholawat kembali menjadi 70 sholawat. Kalau dalam hadis yang tadi, man shalla alayya sholatan, satu sholawat, falahu, baginya asratu hasanah, baginya 10 kebaikan. Mungkin 10 kebaikan itu ya sab'ina sholat itu 70 ini. Jadi itulah luar biasa sholawat itu. Maka kemudian jangan sampai kita untuk tidak bersolawat meskipun satu kali dalam sehari. Tapi alhamdulillah dalam sholat kita, sholat 5 waktu juga sudah senantiasa kita menyertakan di dalam sholat kita untuk senantiasa bersolawat, terutama setelah tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekali kan. Tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita baca setiap hari itu minimal 5 kali, kalau kita lupa membaca di luar sholat. Jadi insya Allah itu akan menjadi wasilah bagi kita semua. Dan makanya kemudian umat Rasulullah selama menjalankan ketaatan kepadanya itu dijamin, dipastikan masuk surga. Kita semua sebagai umat Rasulullah itu sebenarnya dipastikan masuk surga.
Dipastikan itu. Meskipun kadang ditunda dulu kan gitu. Digoreng dulu karena mungkin ada dosanya, dibakar dulu kan gitu ya. Tapi dipastikan kita sebagai umat Rasulullah itu mesti masuk surga. Kalau dosanya dikit ya nanti dibersihkan di neraka dikit sebentar aja ya. Tapi sebentar itu juga sakit juga kan gitu. Untuk dibersihkan dosanya. Tapi ujung-ujungnya adalah kenikmatan. Kita berbuat baik hanya sekitar 20-30 tahun, tapi bisa menikmati indahnya, asiknya di surga lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Kenapa? Karena ini wasilah, salah satunya wasilah apa namanya? Sholawat. Dengan sholawat Allah akan menurunkan rahmatnya. Karena rahmatnya maka kemudian kita akan merasakan kenikmatan itu. Saya sering menyampaikan berulang-ulang, kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita untuk sebagai jaminan masuk surga, nggak bakalan bisa. Karena itu juga disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulunal jannata bi'amalihi. Tidak mungkin orang itu bisa masuk surga hanya mengandalkan amal ibadahnya, hanya kita mengandalkan sholat, mengandalkan zakat, mengandalkan haji, nggak bisa. Karena yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga adalah illa birahmatillah, rahmatnya Allah. Kan sering saya ceritakan, ya ini berulang-ulang mengingatkan kita semua, hidup kita itu kalau dikonversi di akhirat hanya berapa? 90 menit. Hidup kita yang 63 tahun kalau dikonversi di akhirat sama dengan 90 menit. 1 jam 30-an sekian menit. 1 jam 40-an kalau salah. Kalau dihitung. Kenapa? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, cuman 1,5 jam. Kita baru bisa baru sholat dengan serius rata-rata 30 tahun ke atas. Kan dari 10 tahun sampai 30 kan menikmati masa muda kita kan gitu. Lalu baru sadar sholat 31 tahun. Berarti baru cuman 45 menit. Kalau itu 31 tahun sholat, kita cuma 45 menit sholatnya, masa mau minta surganya? Itu namanya tidak tahu diri. Maka tidak akan bisa masuk surga kita kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita. Maka disitulah kemudian rahmat Allah yang kita harapkan. Karena kata Rasul, termasuk Rasulullah sendiri nggak bisa masuk surga. Wala ana, termasuk aku. Kata Rasul sendiri menyatakan aku tidak akan masuk surga illa birahmatillah, kecuali karena mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, kita dengan membaca sholawat ini menjadi wasilah bahwasanya kita menunjukkan cinta kepada makhluk, kepada kekasihnya Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, maka itu pada hakikatnya adalah kita juga cinta kepada Allah. Karena dia yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukumul jannah. Kan gitu ya. Orang yang mencintai Allah, kalian mencintai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kalian, lalu kemudian Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Nah, maka kemudian bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku dan juga engkau ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indahum anna ahlan nar yuwadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabuna yaqulun. Jadi telah sampai karena karunia engkau kepada kami ya Rasulullah, bahwasanya para penduduk ahli neraka itu berharap. Jadi para warga neraka itu menyesal. Mereka berharap, kan ya? Mereka berharap
mentaati engkau, padahal mereka sedang disiksa. Mereka pada mengatakan begini, ya laitana ata'nallah wa ata'nar rasulah. Celaka kami yang kami tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Sebaliknya kan itu berarti akan berbahagia orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Jadi mereka nyesal gitu. Lalu lanjut Umar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Musa atahu Allah hijran tanfajiru anhul anhar, famadha bi'ajaba min asabiika hina tabi'a minha al-ma' sallallahu alaihi. Demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah, menceritakan Nabi Musa telah diberikan satu wasilah, satu mukjizat ketika umatnya kekurangan air, lalu kemudian Nabi Musa mengetukkan jarinya atau ungkatnya ke ke batu, lalu kemudian muncullah mata air untuk minum umatnya saat itu. Lalu juga engkau berikan kelebihan kepada Rasulullah ketika umatnya kehausan, Rasul juga menunjukkan ke batu, lalu kemudian muncul mata air yang kemudian umatnya meminumnya. Sallallahu alaihi. Engkau betul-betul menurunkan rahmat kepada ya Rasulullah. Jadi ini menceritakan cerita bagaimana Umar bin Khattab ketika menjelang Rasulullah meninggal, bahkan setelah meninggalnya itu nangis, lalu bercerita begitu kan, begini menceritakan pengalaman Nabi Musa, termasuk mulai dari tadi bagaimana Allah telah menjaminkan rahmat dan maghfirahnya kepada umatnya yang senantiasa membaca salawat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah. Allah mengampuni dosanya. Allah kemudian Umar kemudian menceritakan bagaimana penyesalan penduduk neraka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sampai kemudian bagaimana bercerita ketika Nabi Musa diberi kelebihan ini, Rasul juga diberikan kelebihan ini. Ini juga sama nanti ya. Bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Sulaiman atahu dharrih ghadawaha syahran wa raha sahran famadza bi'ajaba min al-buraq. Ketika Nabi Sulaiman diberi kemampuan mengendarai angin, maka yang menakjubkan lagi kan engkau memberikan buraq kepada Rasulullah yang kemudian bisa membawanya menghadap engkau dari melakukan Isra Mi'raj kan gitu ya. Jadi semua yang ada pada nabi-nabi sebelumnya ada pada Rasulullah. Yang lainnya misalnya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam atallahu ihya al-maut famadza bi'ajab min asyatil masmumah hina kalimatuka wa hiya masyubah. Sama ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang mati, maka di situ Rasul juga pernah memiliki pengalaman bisa menghidupkan kambing dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran bagaimana kemudian kita didorong untuk banyak membaca salat, karena memang Rasulullah itu memang layak untuk dimuliakan, diagungkan, dan kita sebagai umatnya yang mengagungkan itu kemudian berharap mendapatkan syafaat dan syafaatul uzma, terutama nanti di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau disampaikan pertanyaan, silakan. Ya. Ada perbedaan lain tidak antara kalimat wassalam dan wassalim? Ya. Ini yang sering kekuatan
lebih afdal mana? Kalau dalam bahasa Arab lebih afdal yang mana antara wasallim dengan wasallam, wabarik dengan wabarak? Nah, dalam terminologi bahasa Arab itu lebih tinggi wasallama atau wabaraka daripada wasallim atau wabarik. Karena gini, misalkan Allahumma sholli, itu berarti ya Allah, ya Allah sholli, itu berarti perintah. Berarti kalau perintah berarti permohonan. Kalau permohonan berarti belum terjadi. Tapi kalau misalkan sholla atau sallama atau baraka, itu berarti kalau bahasa kita semoga Allah memberkahi. Kalau dalam bahasa bahasa Arab yang dalam ilmu sorob, itu sholla wassalama wabaraka, itu berarti telah diberkahi, telah diselamati, wabaraka. Maka kemudian kalau misalkan ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kita sudah mengatakan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya. Itu sebenarnya bahasa halus, karena pada hakikatnya adalah Allah telah mencurahkan rahmatnya. Daripada misalkan pakai fiil Allahumma sholli wa sallim. Jadi lebih afdal. Makanya ketika doa kunut itu wassallallahu alaihi wasallam wasallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wasallallahu, solanya sod lam ya. Jadi itu artinya Allah telah mencurahkan rahmatnya. Jadi sudah. Tapi kadang karena kita dalam terjemahan bahasa Indonesia itu lebih sopan disebut, tidak bisa memberikan kepastian, maka dalam terjemahannya sering terjemahkan semoga Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi sebenarnya sudah terjadi. Jadi kalau misalkan beda dengan ketika kita pakai wasolli atau wasallim, Allahumma sholli wasallim wabarik, itu sifatnya doa. Ya Allah, turunkanlah rahmat. Jadi sifatnya masih permohonan. Maka kalau doa, kita doa itu rata-rata pakai sholawat yang sudah menginformasikan Allah pasti sudah menurunkan rahmatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dari sisi makna itu levelnya lebih tinggi daripada ini fi'il madhi dengan fi'il amar. Tapi dalam amaliyah sehari-hari kita tidak ada perbedaan. Sebenarnya dalam tataran ibadah nggak ada bedanya. Kita mau membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dengan wa sallallahu, tidak ada bedanya. Tapi kalau misalkan kita mau ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka bacaan yang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga boleh juga membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sama, dua-duanya itu sama. Kalau sallallahu, sekali lagi sallallahu itu menunjukkan Nabi adalah makhluk yang sudah atau senantiasa tercurahkan rahmatnya. Tapi kalau Allahumma sholli itu adalah permohonan kita kepada Allah agar rahmat dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada Nabi. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ya Maulana ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa sallim wa radhi tabaraka ta'ala min sayyidina rasulillah asma'il alhamdulillah alhamdulillah fi majidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warham kama rabbana shighara wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina jaddadina
wa li masyayikhina wa li muallimina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahihan. Allahumma inna na'udzubika min dzulmatil wahmi wa akrima bil fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil hilmi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatan iman bika tasdiqan bi kitabika fa anbahti wa tabil sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min amalin la yarfa'u nafsan tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.